Bab 671 Reaksi 1. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Tak lama kemudian, seluruh penduduk kota kering mengetahui peringatan perang yang dikeluarkan Stuart muda sebelumnya. Itu bukanlah kabar baik. Oleh karena itu, masyarakat menjadi agak takut terhadap masa depan daerah karena hal tersebut. Bagaimanapun juga, perang bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan dan biasanya melibatkan banyak resiko dan kerugian. Jadi, bahkan penduduk kota ini, yang terdiri dari banyak individu biasa tanpa banyak pengetahuan, menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Dan mereka sebenarnya tidak memerlukan banyak pengetahuan tentang masa lalu regional untuk mengetahui bahwa kemerdekaan atau pemberontakan tidak diterima dengan baik oleh kekuatan besar regional. Sebaliknya, pemberontak diperlakukan dengan kasar dan biasanya cepat atau lambat akan dimusnahkan. Oleh karena itu, setelah mengetahui niat Minos untuk berperang kemerdekaan melawan kerajaan Brown, warga tahu bahwa dia sedang menuju ke arah yang tidak ada jalan kembalinya. Entah dia akan berhasil, dan segalanya akan berjalan baik bagi kota kering di masa depan, atau dia akan kalah, dan semuanya akan hancur. Di sisi lain, orang-orang yang lebih berpengalaman atau cerdas segera menyadari bahwa tidak banyak pilihan di sini. Beberapa orang mungkin lebih naif, tetapi bahkan orang paling bodoh pun tidak akan berpikir bahwa orang luar tidak akan menginginkan kota kering setelah menemukan peluang lokal. Seperti contoh para bangsawan dari kerajaan coklat atau anggota keluarga kerajaan yang pasti akan melihat dataran hitam sebagai tempat untuk dijelajahi. Jadi, dengan ditemukannya perubahan lokal, hanya masalah waktu sebelum seseorang mendekati kota ini dan mencoba mengambil kendali lokal. Mereka akan menggantikan penguasa saat ini atau menundukkannya. Bagaimanapun, hasilnya tidak akan memuaskan bagi warga biasa ini, orang-orang dengan talenta putih dan biru. Sebagian besar penduduk kota kering bermigrasi ke sini dari kota lain. Sebagian besar penduduk kota kering bermigrasi ke sini dari kota lain dan kerajaan berbeda di wilayah tersebut. Karena itu, mereka tahu betul bahwa jika pasukan musuh mengambil alih tempat ini, mereka yakin peluang lokal akan berubah secara signifikan. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui kota manapun di wilayah ini yang menawarkan peluang yang sama bagi penduduk berbakat rendah seperti yang dilakukan Minos di kota kering. Bahkan ada kota-kota bagus untuk ditinggali di bagian benua tengah ini. Namun, di tempat-tempat ini, paling banyak, penduduk biasa tidak akan dieksploitasi dan akan mendapatkan upah yang layak. Adapun hal-hal seperti mempelajari teknik secara gratis tanpa subordinasi langsung kepada kekuasaan berdaulat, opsi pembiayaan untuk real estate, lapangan kerja untuk semua, subsidi untuk produk sipil, dan sebagainya, semua ini tidak ada di luar kota kering. Di sisi lain, salah satu kota ini jauh dari dataran hitam, dan mereka yang ingin bermigrasi mungkin harus menanggung kesulitan perjalanan selama berbulan-bulan hingga mereka tiba di salah satu kota tersebut. Parahnya lagi, setelah menghabiskan banyak kristal untuk mengatasi bahaya, para migran yang melakukan hal ini masih belum memiliki jaminan bahwa mereka akan diterima dengan baik. Oleh karena itu, meskipun ada ketakutan akan konsekuensi perang, banyak warga setempat yang memahami alasan melakukan hal tersebut dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, meskipun perasaan buruk yang dirasakan semua orang, keheningan yang ditimbulkan pada awal hari di kota kering, sebagian besar warga tidak menunda-nunda dalam menjalankan bisnis mereka. Mereka tidak bisa melupakan hal ini dan ketakutan namun mereka memahami bahwa kehidupan dan tanggung jawab mereka tidak akan berhenti hanya karena mereka mempunyai masalah. Pada akhirnya, bekerja, mengumpulkan kristal, dan berlatih adalah satu-satunya cara bagi siapapun untuk mengatasi kesulitan. Dengan cara ini, kota kering tetap menjalankan bisnis seperti biasa, meskipun pandangan khawatir terlihat di mana-mana. Sementara warga biasa mencoba melanjutkan hidup mereka setelah mengetahui rencana Minos, masing-masing sekutu tentara telah mengetahui niat memberontak penguasa muda tersebut. Dan masing-masing dari mereka memiliki reaksi yang berbeda-beda, ada yang senang, ada yang sedih, khawatir, penuh harapan. Namun, masing-masing dari mereka ingin memahami Stuart muda, visinya, untuk mencoba memprediksi tindakan selanjutnya. Tidak untuk tidak ada. Patriark Kiel berkata dengan lantang ketika dia bangkit dari kursi berlengan di tengah ruang pertemuan di gedung tempat dia dan inti keluarga ini tinggal. Itulah mengapa dia membangun pertahanan itu dan bertindak begitu keras melawan kita. Setelah mendengar ini,
Para tetua tingkat tinggi dari keluarga ini tampak kehilangan wajah karena mereka sepertinya telah menelan obat yang pahit. Mereka jelas tidak sedikit pun bahagia. Sebaliknya, para ahli tersebut sangat takut dengan masa depan. Lagi pula, tidak seperti orang biasa di kota ini, mereka tahu betul bahaya yang dihadapi para pemberontak. Dan karena orang gila berdarah panas telah menaklukkan mereka, mereka hanya bisa mempersiapkan diri untuk melawan musuh kuat Minos, hampir semua keluarga bangsawan regional. Statuta kontra revolusi, itu adalah paku terakhir dalam peti mati bagi keluarga ini. Kita sudah selesai, situasi kami sangat buruk sebelumnya, tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu, kami telah berhasil membuat nasib kami jauh lebih buruk. Jadi, pikir Winston sambil merasakan pesimisme yang mendalam. Patriark, mengapa kita tidak mencoba berbicara dengan penguasa ini? Karena dia telah meyakinkan kita bahwa kita memiliki hak sebagai bawahannya. Raja spiritual level 54 ini menghentikan kalimatnya saat ini sambil membentuk ekspresi jijik di wajahnya. Maka kita punya hak untuk setidaknya mencoba meyakinkan dia sebaliknya. Setelah mendengar ini, banyak orang di tempat itu mengangguk setuju, berharap sang patriark bisa memahami pikiran Minos. Mungkin pemuda ini hanyalah orang bodoh yang tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh keinginannya sendiri. Dalam hal ini, mungkin suara seorang tokoh berpengaruh dan berpengalaman akan mengubah pikirannya. Aku akan mencoba yang terbaik, tapi... Dan tak lama kemudian mereka melanjutkan pembicaraan tentang hal itu, dengan masing-masing dari mereka mengutarakan maksud dan presentasinya, ide-ide mereka. Mereka masih tidak menghormati Minos sebagai penguasa mereka atau semacamnya. Lagi pula, mereka baru saja ditundukkan, dan selain ketakutan mereka terhadap pemuda itu, yang ada hanyalah kemarahan mereka terhadapnya. Namun suka atau tidak, mereka tidak punya pilihan dan berjuang menerima kenyataan ini dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Stuart muda sendiri. Oleh karena itu, karena mereka adalah bawahan Minos, mereka akan bertindak seperti itu dan mengajukan pertanyaan. Sementara itu, di puncak menara budidaya setempat, 3 raja spiritual dari keluarga Miller baru saja mendengar berita terbaru dari jenderal spiritual muda yang menemani mereka ke kota ini. Apa? Bukankah Minos bilang dia ingin hidup damai di dataran hitam dan tidak punya niat melawan keluarga Brown? Jadi kenapa dia mengumumkan hal seperti itu sekarang? Salah satu dari mereka berteriak sambil berteriak marah. Dan dia bahkan tidak berbicara dengan kita sebelum dia melakukan hal seperti itu. Dia tidak menghormati kita. Seorang individu level 54 mengatakan ini, merasa agak dikhianati. Ini mengerikan. Apa yang akan terjadi pada keluarga kita? Kita akan diperlakukan sebagai pengkhianat kerajaan. Jenderal spiritual muda itu berkata dengan suara rendah ketika dia merasakan hawa dingin yang menyengat di sekujur tubuhnya. Di sisi lain, Raja spiritual level 53 memiliki gagasan berbeda. Yah, sayang sekali, tapi Minos muda tidak melakukan apapun selain seperti yang dijanjikan. Apa yang kamu bicarakan, Gary? Kamu mabuk. Di mana letak perang kemerdekaan dalam perjanjian kita dengan dataran hitam? Gary kemudian menggelengkan kepalanya seolah tidak puas dengan teman-temannya dan berkata, kalian menganggap enteng kata-kata Minos muda. Dia mengatakan dia tidak akan melawan keluarga Brown jika organisasi itu tidak menyerangnya. Jadi, dengan kata lain, dia pada dasarnya mengatakan. Raja spiritual level 55 kemudian melengkapi pidato Gary, berbicara dengan sungguh-sungguh. Bahwa dia akan melawan siapapun yang mencoba mengambil miliknya. Tepat, sial, pemuda itu sangat licik. Jadi, dia berpikir sebelum akhirnya memutuskan bahwa dia harus berbicara dengan Minos sementara itu, di sebuah kedai kopi kelas atas di kota kering. 4 wanita cantik sedang sarapan di sana, di balkon yang dihias dengan baik, yang memiliki pemandangan indah ke bagian tengah kota ini. Dan meskipun di meja tempat mereka berada terdapat berbagai jajanan dan buah-buahan, menarik untuk dilihat dan enak untuk dicicipi, keempat wanita tersebut aktif membicarakan berita terkini. Luar biasa, Minos benar-benar jauh lebih berani dari yang kukira. Ucap Mendi dengan senyuman di wajahnya sambil memegang roti panggang dengan selai di tangan kirinya. Dia jelas tidak khawatir dengan apa yang mungkin terjadi pada keluarganya karena kontrak mereka dengan tempat ini. Lagi pula, aliansi mereka lebih bersifat komersial daripada militer. Meskipun House Stokes mempunyai kewajiban untuk membantu tentara dataran hitam dalam konfrontasi, hal itu hanya melibatkan mereka dalam urusan kerajaan Cromwell. Oleh karena itu,
Mendi tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, bahkan agak terkesan dengan keberanian Minos. Aku suka itu. Bagiku, pria sejati harus dominan. Dia harus menghadapi siapapun yang menghalangi jalannya dan bertindak dengan megah. Jadi, dia berpikir dalam hati sambil merasa bangga atas hubungan intimnya dengan Minos. Dia tidak mencintai Minos, tapi mengetahui bahwa pemuda ini memiliki karakteristik yang menyenangkannya, membuatnya semakin bersemangat. Karena itu, dia tidak khawatir, meskipun ada bahaya yang ditimbulkannya pada dataran hitam dan bisnis yang dimiliki keluarganya, tempat ini. Di sisi lain, sesama anggota keluarganya, yang menemaninya ke kota kering untuk tinggal di sini selama 6 tahun berikutnya, tidak begitu senang dengan hal itu. Bagaimanapun, dia tahu bahwa hal ini dapat membatasi bisnis Black Plain dengan House Stocks. Mengerikan sekali, Mendi. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa tersenyum sambil membicarakannya. Wanita bangsawan lain dari keluarga Stocks berkata sambil menatap putri kepala keluarga Stocks dengan ragu. Tidak ada yang baik tentang itu, komentar Vivian setelah menatap Grace dengan penuh arti dan kemudian Mendi. Vivian dan Grace sudah mengenal Mendi karena perjalanan terakhir mereka ke kota kering. Oleh karena itu, setelah mereka tinggal di sini secara permanen selama 1 tahun berikutnya, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan wanita ini. Keempat wanita tersebut berada di dekat akhir tahap kelima dan awal tahap keenam dan semuanya berasal dari latar belakang bangsawan. Oleh karena itu, mereka menghadiri lingkungan yang sangat mirip, dengan tujuan dan biaya yang serupa. Karena mereka sering mengunjungi tempat-tempat yang sama, memiliki latar belakang yang sama, dan tidak memiliki banyak kenalan lokal, setelah bertemu di kota ini, mereka berencana untuk pergi keluar bersama, pergi ke restoran dan layanan lokal lainnya. Itulah alasan mereka berkumpul di kedai kopi ini sekarang. Lagi pula, setelah memperhatikan raut wajah pacarnya dan komentar bernada ceramah, Grace paham betul bahwa Vivian juga punya pemikiran yang sama dengannya. Saya pikir nyonya dari keluarga Stocks akan sedikit lebih bertanggung jawab, mengingat bakat dan kecepatan kultivasinya. Tapi sepertinya dia tidak tertarik hanya berlatih. Pikirnya sambil terus menatap si rambut hitam, wanita di sisi lain meja. Saya pikir Mendi sama seperti Vivian dan saya. Tapi sepertinya rumor itu tidak benar. Di sisi lain, melihat dan mendengar hal itu dari Vivian, Mendi memandangnya dengan serius dan berkata, "Yah, risiko terhadap keluargaku lebih kecil dibandingkan dengan keluarga Hayes. Tapi sungguh, itu adalah tindakan yang berbahaya. Paling tidak, apa yang ingin dia lakukan adalah sekitar 50 kali lebih buruk daripada perang yang dialami keluargamu mengalami." Vivian lalu mengalihkan pandangannya ke arah panorama dari tempat itu dan menghela nafas dalam diam. Cukup begitu, Minos benar-benar orang yang berbahaya. Dia ingin mengeluarkan kita dari perang dengan keluarga Chambers hanya untuk membuat kita terlibat dalam pertumpahan darah di seluruh wilayah. Betapa besar bantuan yang telah dia berikan kepada kita. Dia berpikir sinis. Namun terlepas dari ketidakbahagiaannya, Hayes muda ini memahami bahwa meskipun Minos adalah seorang pasifis, mau atau tidak, dia harus berjuang untuk tempat ini. Dan akibatnya, keluarganya harus membantunya. Bagaimanapun, hanya ada sedikit sumber daya di wilayah ini bagi banyak orang yang ingin mencapai tahap ke-6 atau bahkan meningkatkan level dalam tahap budidaya ini. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya tidaklah mudah, dan setiap kali barang tanpa pemilik muncul, sungai darah akan mengalir dalam waktu singkat mendekati peluang seperti itu. Jadi, karena dataran hitam tampaknya sangat rentan bagi siapapun yang tidak mengetahui karakteristik unik tentara lokal, banyak yang pasti menginginkan bagian dari tempat ini. Oleh karena itu, situasinya tidak dapat dihindari, dan dia tidak dapat merasa marah pada Minos atas keputusan ini. Dia setidaknya bersiap untuk bertindak sebelum musuhnya menjadi terlalu banyak untuk dia tangani. Akhirnya, setelah memikirkan hal ini, Vivian teringat sesuatu dan tersenyum. "Mendi, kamu lupa satu hal kecil. Apa yang kamu bicarakan? Kamu berada di kota kering, dan cepat atau lambat, kamu harus berjuang untuk tempat ini. Jadi, situasimu tidak senyaman yang kamu kira." Meneguk. Sadar akan poin yang dilontarkan Vivian, kegembiraan Mendi sedikit mereda. "Brengsek, saya sebenarnya setuju untuk membantu. Yah, ini waktuku sekarang. Aku akan kembali berlatih. Sampai jumpa lagi," kata Mendi cepat sebelum bangkit dan meninggalkan tempat itu, menuju menara budidaya setempat. Dengan kedatangan begitu banyak raja spiritual di kota kering,
Minos telah melakukan pengorbanan kecil dan berinvestasi di lebih banyak ruang budidaya untuk orang-orang pada tahap ini. Dengan demikian, saat ini terdapat 10 ruangan dengan peringkat tersebut di fasilitas itu, di mana semua orang dapat berlatih tanpa harus bersaing satu sama lain. Oleh karena itu, tidak satupun dari wanita tersebut yang khawatir akan terlambat untuk mencapai tempat tersebut. Sebaliknya, mereka terus berdiri di sana sambil menyaksikan Mendi menghilang dari pandangan mereka. Tapi kita juga tidak bisa menunda kultivasi kita, Vivian memikirkan hal ini sambil mempersiapkan mentalnya. Sementara itu, di rumah pemerintah setempat, Elliot dan Nicole baru saja mengetahui tentang apa yang Minos ungkapkan kepada penduduk setempat dan saat ini sedang menuju ke kantor pemuda ini dengan ekspresi gugup di wajah mereka. Mereka baru saja menyelesaikan sesi pelatihan ketika mereka memutuskan untuk pergi keluar dan membeli beberapa barang di toko lokal. Namun sayang, di tengah perjalanan, keduanya menemukan materi gelap yang telah mengkhawatirkan setiap serat tubuh mereka. Dengan mengingat hal itu, keduanya bergegas menuju kantor menantu laki-laki mereka, tempat Stuart muda seharusnya sudah bekerja saat ini. Pemuda itu tidak menghormati kita, dan untuk berpikir bahwa kita memperlakukan dia seperti anak kita sendiri. Namun, masalah yang begitu penting, sesuatu yang dapat menentukan kehidupan putri kami dan kami semua, dia bahkan tidak mau repot-repot berbicara dengan kami terlebih dahulu. Elliot berpikir ketika pembuluh darah di dahinya bergetar. Adapun Nicole, dia tidak merasa lebih baik sedikit pun tentang semua ini. Abi pasti tahu semua ini. Mengapa dia belum berbicara dengan orang tuanya? Anak laki-laki itu benar-benar mengendalikannya. Jadi, pikirnya sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Dan dengan cepat, mereka sampai di kantor Stuart muda, di mana kerumunan kecil sudah terbentuk di meja resepsionis, tempat Mia bekerja. Aku ingin berbicara dengan Minos muda secepatnya, Mia. Ini masalah mendesak yang melibatkan seluruh masa depan keluarga Miller. Jadi, Raja Spiritual level 55 itu mengatakan ini, sementara Todd Cohen, kepala keluarga Yale, dan tetua tertinggi, juga berdiri di sana, tepat di belakang tetua Miller ini. Mendengar ini segera setelah tiba di lokasi itu, Elliot dan Nicole segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ayah Abi kemudian berkomentar agar semua orang di sana mendengarnya. Sepertinya semua orang sudah mengetahui berita terbaru. Elliot, apakah kamu sudah mengetahui apa yang dilakukan menantu laki-lakimu? Dia bahkan tidak memberitahu kami sebelumnya. Elliot hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba pintu kantor Minos terbuka, dan Regina berjalan keluar dari tempat itu, menyebabkan semua orang di sana terdiam dan melihat wajahnya yang menakjubkan. Minos meminta kalian masuk, hehe. Dia berkomentar sambil berjalan menuju tanggung jawabnya di kantor pusat. Setelah Regina memberitahu orang-orang itu bahwa Minos sedang menunggu mereka, tidak butuh waktu lama, dan tak lama kemudian mereka semua sudah memasuki tempat itu. Kedua anggota keluarga Yale duduk di sofa yang sama dengan Raja Spiritual level 55 dari keluarga Miller. Sebaliknya, Elliot dan Nicole duduk di kursi berlengan menghadap sofa itu. Akhirnya, Todd duduk di salah satu dari dua kursi di depan meja Minos, di samping Ruth yang saat itu ada di sana. Yah, tidak mengherankan kalau kalian semua datang ke sini, hehe. Minos kemudian menjadi orang pertama yang mengatakan sesuatu sambil duduk dengan nyaman di kursi di belakang mejanya. Setelah mendengar itu, orang-orang itu masih sedikit gelisah, apalagi dia mengatakan itu sambil tersenyum. Tapi tidak ada yang langsung mengatakan apapun. Mereka bisa mengatakan banyak hal di antara mereka sendiri, tapi di depan Minos, seseorang yang begitu kuat menurut standar regional, butuh keberanian untuk mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, yang pertama mengatakan sesuatu di sana justru adalah mertua pemuda itu, orang-orang yang memiliki kebebasan paling banyak dengannya. Minos, kenapa kamu tidak memberitahu kami apapun sebelumnya? Nicole dan aku terkejut dengan berita ini hari ini saat kami berjalan-jalan di kota. Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi, kata Elliot sambil memasang ekspresi kecewa di wajahnya. Nicole kemudian menyelesaikan pidato suaminya. Kami punya begitu banyak pengalaman untuk dibagikan kepadamu, tapi kamu bahkan tidak memberi kami kesempatan untuk berpartisipasi di dalamnya. Mendengar ini, Minos menutup matanya sebentar sambil mencoba memikirkan sesuatu untuk dikatakan kepada mereka, mengatakan yang sebenarnya, tetapi tanpa bersikap kasar. Yah, itu masalah Black Plain Army. Jadi, tentu saja,
saya tidak akan membicarakannya dengan orang luar. Apa? Keduanya bertanya secara bersamaan. Namun saat itu, Nicole berdiri dari tempatnya berdiri dan menunjuk ke arah Ruth. Jadi, bagaimana dengan Ruth muda? Apakah dia mengetahui hal itu? Dia jelas bukan bagian dari pasukanmu. Mendengar hal itu, Ruth memandang Ibu Abi dan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Aku tidak tahu detailnya, tapi kamu. Saat Nicole hendak mengatakan sesuatu, Minos menyela, menjawab pertanyaan sebelumnya. Ruth adalah wanitaku, jadi jelas sekali, dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sekutu atau bawahanku. Dia melihat ke arah orang-orang di tempat itu dan kemudian melanjutkan. Tapi dia tidak tahu detailnya, hanya hal-hal yang dia lihat aku atur. Pokoknya, jangan salah paham, mertua, tapi organisasiku bukan urusanmu. Aku menghargai bantuan apapun yang bisa kalian berikan, tapi aku tidak merasa berkewajiban untuk melaporkan apapun terkait keputusanku. Di sisi lain, masalah ini sensitif, dan kupikir akan lebih baik jika hanya stafku yang mengetahuinya. Dia selesai berbicara sambil menatap tegas ke arah Elliot dan Nicole. Mendengar ini, keduanya ingin mengatakan sesuatu yang menentang Minos, tapi tidak ada yang terlintas dalam pikiran mereka. Mereka memang tidak berhak menerima informasi orang dalam dari organisasi menantunya. Adapun kemungkinan bahwa nasihat mereka dapat membantu penguasa muda ini dalam mengambil keputusan, itu terserah dia. Kalau tidak, mereka hanyalah tamu VIP Minos di kota ini karena hubungannya dengan Abi. Tapi kamu bahkan melarang Abi berbicara dengan kami. Abi adalah wanitaku, tapi dia juga bagian dari tentara. Jadi, dia jelas tidak akan membicarakan rahasia besar apapun dengan orang luar. Itulah dasarnya di organisasi manapun. Jika kalian tidak dapat melakukan hal itu di keluarga kalian, maka dengan menyesal aku sampaikan bahwa kalian telah gagal dalam pengelolaan organisasi kalian. Urusan orang tidak bisa dicampur adukan dengan urusan resmi. Dia berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, melihat ke arah masing-masing orang seolah-olah dia sedang memberi mereka nasihat. Cek, akhirnya, Nicole berhenti bertanya lagi tentang hal ini dan tutup mulut, merasa sedikit marah dengan cara Minos yang jauh dalam menangani masalah ini. Namun keheningan di ruangan itu tidak berlangsung lama, dan tak lama kemudian anggota keluarga Miller level 55 itu mengatakan sesuatu. Tapi bagaimana dengan hubungan kita sebagai sekutu, Minos muda? Informasi semacam itu setidaknya harus dikirimkan kepada kita sebelum dipublikasikan ke publik. Maksudku, alangkah baiknya jika kita setidaknya berbicara sebelum sesuatu yang begitu penting diumumkan secara resmi. Minos kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan berbicara lagi. Saya tidak setuju. Bukannya aku sudah mengirimkan pasukan untuk berperang kemerdekaan melawan keluarga Brown. Ini hanyalah peringatan bagi rakyatku untuk mengetahui masa depan kota ini dan memahami hal-hal tertentu yang mungkin terjadi dalam jangka pendek atau menengah. Mengenai perang itu sendiri, masih memerlukan waktu beberapa hari atau minggu sebelum keluarga kerajaan meresmikannya. Jadi, menurutku aku tidak perlu memberitahumu tentang hal itu sampai saat ini. Kita adalah sekutu, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak perlu dibicarakan karena aku punya kebebasanku dan kamu punya kebebasanmu. Dan karena aku menandatangani kontrak denganmu tapi tidak menerima hukuman karena melanggar hal seperti itu, kamu harus tahu kalau ini di luar kendaliku, kan? Itu. Saya tidak ingin perang kemerdekaan. Saya lebih suka hal itu terjadi secara damai. Tapi pihak lain tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Jadi, tidak ada pilihan di sini. Jadi, saya putuskan saja untuk bertindak sebelum mereka menyerangku. Untuk melakukan itu, aku perlu melakukan persiapan sebelum memperingatkan mereka. Itu untuk menghindari menarik perhatian musuhku melalui reaksi dari keluargamu dan untuk memastikan bahwa kita telah menyiapkan semuanya pada waktu yang tepat. Itu, Raja Spiritual level 55 itu kehilangan kata-kata saat dia mengerti poin Minos. Memang benar, ketika merencanakan sesuatu yang besar, sebaiknya jangan langsung memberitahu sekutu, karena hal seperti itu bisa menimbulkan masalah yang bisa membuat rencana menjadi tidak terkendali. Lagi pula, meski Minos memiliki kendali atas prajuritnya, dia tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang keluarga bangsawan yang bersekutu dengannya. Mereka entah bagaimana bisa terburu-buru mengetahui hal seperti itu dan kemudian mengambil tindakan mencurigakan atau semacamnya. Di sisi lain, dia tidak bersekutu dengan kekuatan-kekuatan ini karena mereka dapat diandalkan dalam operasi semacam ini. Sebaliknya,
dia melakukan ini karena mereka memiliki kekuatan menyerang. Jadi, dia tidak akan memberitahu mereka hal seperti itu secepat ini. Hanya setelah persiapannya dilakukan barulah dia melakukan hal seperti itu. Setidaknya, menurutnya itulah cara terbaik untuk bersikap terhadap sekutu mengenai rencana yang sangat penting. Kamu mengacaukan aliansi ini dengan Minos hanya karena kamu berpikir dia belum lebih kuat dari organisasimu. Ruth mengatakan itu, wajahnya terlihat tajam. Jika dia berada dalam posisi di mana dia memiliki ahli sebanyak Anda, ketidakpuasan ini tidak akan terjadi. Setelah mendengar ini, pria yang sama tadi berdiri dari tempatnya berdiri dan dengan cepat membalas apa yang dikatakan Ruth. Tidak, Nona Ruth, kami tidak akan berani tidak menghormati organisasi muda Minos, atau kami bahkan tidak akan bersekutu dengannya. Tapi masalah itu terlalu rumit. Saat pria level 55 ini mengatakan itu, Patriark Yil akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Ini bisa menyebabkan perang habis-habisan di wilayah utara benua tengah. Tepatnya, oleh karena itu, masa depan semua organisasi di wilayah kita telah ditentukan ketika Minos muda memutuskan hal tersebut. Ada dua nasib bagi organisasi-organisasi itu. Yang pertama adalah kekalahan Minos, yang berarti kegagalan kita, sekutunya, dan kesuksesan musuh. Yang lainnya adalah kemenangan aliansi kita, yang akan memberikan hasil yang berlawanan. Jadi, kita sedang membicarakan hidup dan mati di sini. Pakar Miller ini mengatakan ini setelah dia selesai berbicara. Setelah itu, kepala keluarga Yil berbicara lagi. Lord Minos, keluarga kami, telah ditaklukkan oleh Anda, tetapi Anda telah meyakinkan kami bahwa kami akan memiliki hak. Kalau begitu, saya ingin Anda tahu bahwa kami tidak melihat masa depan dalam keputusan itu. Tolong pertimbangkan kembali ini, atau kita semua akan dimusnahkan. Statuta kontra-revolusioner bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Dia berkata dengan gugup, berkeringat saat dia melihat ke arah Minos. Setelah mendengar peringatan Liam Yil, semua orang di sana tahu bahwa dia mengatakan sesuatu yang masuk akal. Tapi hanya Todd yang sepenuhnya setuju dengan Patriark Yil. Itu karena, meskipun semua orang di sana lebih menyukai pilihan yang lebih damai di dataran hitam, kecuali keluarga Yil dan Todd, orang-orang lain di sana lebih memahami potensi dataran hitam. Misalnya, anggota keluarga Miller mengetahui bahwa Minos memiliki raja spiritual yang memiliki serangkaian teknik tingkat perak yang lengkap. Jadi, kekuatan ofensif tentara jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Di sisi lain, setiap prajurit biasa di pasukan dataran hitam memiliki teknik tingkat hitam yang lengkap, sesuatu yang hanya ditemukan di kalangan bangsawan di wilayah ini. Di sisi lain, orang-orang yang sudah menjadi sekutu Minos ini memiliki gambaran yang lebih tepat mengenai dimensi organisasi di balik kota ini. Mereka sudah ada selama beberapa bulan dan memperhatikan banyak tentara datang dan pergi dari tempat ini. Jadi, tidak seperti anggota keluarga Yil yang hanya tahu sedikit tentang jumlah tentara dan keberadaan teknik tingkat perak, orang-orang dari House Miller ini jauh lebih santai tentang masa depan setempat. Tidak hanya itu, meskipun Giles baru berada di bawah Minos selama beberapa minggu, Miller adalah sekutu pemuda ini dan mengetahui tentang aliansinya yang lain. Mereka tahu bahwa Minos memiliki kontrak dengan keluarga Hayes dan Stokes di kerajaan Cromwell dan keluarga Nash di Pulau Batu. Selain itu, dia memiliki kesepakatan yang harus ditandatangani dengan keluarga Cohen dari Kerajaan Ombak, dan ada juga hubungannya dengan ular berbulu. Di sisi lain, sebagian dari keluarga bangsawan Pulau Batu telah menandatangani perjanjian non-agresi dengan organisasi Minos, termasuk keluarga kerajaan di tempat itu. Dengan cara ini, statuta kontra-revolusi tidak lagi seburuk yang terjadi pada kaum revolusioner sebelumnya. Paling tidak, Minos tidak harus menghadapi musuh dari semua sisi dan masih bisa memiliki sekutu, sesuatu yang belum pernah terjadi pada pendahulunya di masa lalu. Meski begitu, meski mereka takut akan konsekuensi dari gol Minos, orang-orang ini tidak setakut sang Patriark Yil. Mereka kesal karena mereka tidak mengetahui hal ini sebelumnya sehingga mereka dapat mengatur hal-hal tertentu dengan Minos dan mengambil tindakan. Akan lebih baik jika mereka dapat menunda konflik ini lebih jauh, jika lebih banyak anggota mereka dapat mempelajari teknik yang dimiliki Minos, sikap yang akan membuat mereka lebih percaya diri untuk bertahan hidup atau bahkan mengambil keputusan yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya konflik konfrontasi keluar. Tapi mereka sudah sadar bahwa hal seperti itu mungkin akan terjadi cepat atau lambat. Jadi,
mereka tidak terlalu fokus pada keberadaan statuta kontra-revolusi, tapi pada permasalahan lain. Bagaimanapun, mendengar komentar Liam Yale, Todd mengangguk setuju, menatap pria itu dan kemudian ke Minos. Itu benar-benar kejutan. Aku tidak mengira dia punya tujuan seperti itu. Todd merefleksikan fakta bahwa Minos menginginkan kemerdekaan dengan segala cara. Dia tahu bahwa konfrontasi akan terjadi dan keluarganya harus bertindak untuk membantu pasukan kota kering. Tapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan begitu mengerikan. Melawan beberapa keluarga bangsawan berbeda dengan melawan seluruh wilayah. Minos kemudian menanggapi permintaan Liam, "Jangan khawatir, kami akan mampu mengatasinya." Apa yang disebut statuta kontra-revolusi tidak mudah digunakan. Statuta ini hanya dipicu setelah keluarga kerajaan mencoba bertindak sendiri untuk sementara waktu dan gagal menekan pihak lawan. Jika tidak, memindahkan begitu banyak pakar sekaligus akan terlalu mahal dan berbahaya bagi semua organisasi ini untuk menghadapi musuh-musuh kecil. Bagaimanapun, organisasi seperti Scourges of the Devil tidak akan berhenti berfungsi hanya karena negara-negara regional sedang melawan musuh. Faktanya, keluarga bangsawan dan keluarga kerajaan bukanlah satu-satunya organisasi regional. Oleh karena itu, menggusur anggota penting dari keluarga-keluarga ini bisa sangat berbahaya. Jadi, jika hal itu tidak terlalu diperlukan, keluarga kerajaan sendiri akan menolak mengirimkan bantuan agar tidak membahayakan ahli dan wilayah mereka. Oleh karena itu, kecuali suatu negara menghadapi ancaman nyata dari kelompok pemberontak yang memperoleh kemerdekaan, maka hampir tidak ada penguatan yang bisa dilakukan melalui alternatif seperti itu. Tentu saja, kadang-kadang bala bantuan mungkin datang dari keluarga dekat. Namun hal ini tidak akan sepenting apa yang terjadi pertama kali undang-undang tersebut digunakan, 180.000 tahun yang lalu, terhadap keluarga Kain. Tapi tetap saja, jika kita menghitung kerajaan coklat saja, itu berarti lebih dari 300 raja spiritual yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan keluarga kerajaan. Liam kembali menyuarakan ketakutannya sambil mencoba meyakinkan Minos bahwa ide ini buruk. Bahkan menghilangkan nomor kedua keluarga kita. Katanya sambil menunjuk anggota keluarga Miller di sana dan dirinya sendiri. Aku tidak mengatakan ini akan mudah. Tapi jangan bandingkan kekuatanku dengan organisasi regional. Ingat apa yang terjadi pada keluargamu. Berapa banyak raja spiritual yang digunakan untuk mendominasi rajamu? Minos bertanya datar sambil menyentuh luka Liam tanpa mempedulikan perasaan pria ini. Liam lalu menjawab dengan jijik. Hanya kamu. Todd membuka matanya dengan tidak percaya setelah mendengar hal seperti itu ketika dia menyadari bahwa Minos mungkin telah bertarung dan mengalahkan raja spiritual level 56 ini. Menakjubkan, tidak sia-sia dia merencanakan hal berani seperti itu. Aku mengira dia akan lebih kuat dari raja spiritual level 50 biasa, tapi tidak sampai sejauh itu, Todd berpikir dalam hati ketika dia akhirnya berhasil menenangkan hatinya dan menyadari bahwa kesepakatan dengan Minos masih yang terbaik untuk keluarganya. Mata Todd kemudian berbinar saat dia kembali melihat cahaya di ujung terowongan. Kalau begitu, tidak butuh waktu lama sebelum dia menjadi yang terkuat di wilayah ini. Minos kemudian berbicara lagi, masih melihat ke arah Liam dan tetua tertinggi keluarga Yale. Itu benar, ditambah lagi, meskipun prajuritku tidak seefisien aku, masing-masing raja spiritualku jauh lebih kuat pada level mereka daripada para ahli wilayah. Di sisi lain, kecepatan kemajuan prajuritku jauh lebih cepat dibandingkan dengan anggota keluarga bangsawan regional. Ambil contoh kasus Dilian, dia hanya jenderal spiritual level 45 ketika kami datang ke kota kering. Tapi hanya dalam waktu 5 tahun, dia sudah berada di level 53. Mendengar ini, semua orang merasa iri pada Dilian. Tak satu pun dari mereka, kecuali Ruth, yang mencapai kecepatan kultivasi sebaik itu. Dan karena Dilian jauh lebih muda daripada raja spiritual dari keluarga Yale dan Miller, dia akan memiliki masa depan yang jauh lebih cemerlang di depannya. Liam mencoba mengatakan sesuatu, tapi komentarnya tertahan di lidahnya. Seperti yang kami harapkan, peluang lokal sungguh luar biasa. Jadi, pikirnya sambil mengingat alasan mereka datang ke sini tidaklah salah, meski Minos telah menipu mereka. Bagaimanapun, ini akan menjadi masa yang sulit di awal perang. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatanku akan semakin bertambah, dan sebelum undang-undang tersebut digunakan, kita akan memiliki kemampuan minimal untuk menghadapi konsekuensi dari perang tersebut.
Dan jika Anda ingin meningkatkan peluang Anda untuk bertahan hidup, terimalah kenyataan setempat, belajarlah mengikuti perintah tentara, dan mungkin peluang Anda akan meningkat. Minos berkata sambil menatap tajam ke arah patriark itu. Ada beberapa alasan mengapa keluarga bangsawan daerah tidak berkembang secepat pasukannya. Namun salah satu alasannya adalah masalah distribusi teknik. Bagaimana keluarga seperti itu bisa memiliki banyak raja spiritual jika sebagian besar anggotanya yang bertalenta hitam harus berkultivasi dengan teknik tingkat biru? Sulit untuk mencapai hal itu di wilayah miskin seperti itu. Oleh karena itu, kekuatan seperti keluarga Yil sangat terbatas karena tindakan semacam ini dan banyak lainnya, tentunya. Saya tidak akan memaksa Anda untuk mendistribusikan teknik kelas hitam Anda di antara bawahan Anda, tapi saya menyarankan Anda untuk melakukan hal seperti itu. Saya juga menyarankan Anda untuk menyumbangkan semua teknik tingkat biru Anda ke perpustakaan setempat. Itu mungkin membantu Anda lebih dari yang Anda sadari dalam integrasi lokal Anda. Kata Minos sambil tersenyum pada orang itu. Tapi, tentu saja, semua itu terserah padamu, bukan aku. Ngomong-ngomong, karena kita sudah di sini, izinkan aku mengabari kalian semua tentang beberapa rencanaku. Kami akan segera berperang dengan keluarga Brown, karena mereka tidak akan menyerah dalam upaya mengeksploitasi dataran hitam. Oleh karena itu, Anda dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya, karena sekarang tidak ada jalan untuk mundur. Namun, kita masih punya waktu beberapa hari atau minggu lagi untuk itu. Dan sementara itu, saya berniat melakukan 2 misi melawan musuh kita. Oh, maksudmu keluarga Silva, Raja Spiritual level 55 itu bertanya sambil memahami niat Minos. Jadi, dia ingin bertindak melawan Silva terlebih dahulu sehingga musuh kita akan lebih sedikit di masa depan. Minos kemudian mengangguk setuju dan melanjutkan berbicara. Ya, saya ingin mencoba menjatuhkan setidaknya beberapa anggota inti keluarga Silva sebelum keluarga kerajaan mengirim pasukan ke wilayah saya. Tetapi saya tidak hanya akan bertindak melawan organisasi itu. Saya juga bermaksud untuk bertindak melawan keluarga Chambers dalam beberapa hari ke depan. Keluarga Chambers, semua orang di sana berkata secara bersamaan, termasuk Ruth, yang teringat pada sampah yang mencoba menyerangnya dan Minos karena pedang tingkat rendah kelas 2 yang dia miliki saat itu. Leroy telah menghina wanita ini, mengatakan dia akan memperbudaknya dan hal-hal seperti itu, komentar khas yang dibuat oleh orang-orang di organisasi kerajaan Cromwell. Oleh karena itu, Ruth tidak melupakan nama belakang orang tersebut, yang telah dipenggal oleh Minos pada tes kedua turnamen spiritual edisi sebelumnya. Adapun orang lain di ruangan itu, sebagian dari mereka tahu tentang aliansi Minos dengan keluarga Hayes, jadi bukan kejutan besar mengetahui bahwa dia akan bertindak melawan keluarga Chambers. Namun mereka juga tidak menyangka Stuart muda akan melakukan hal itu saat ini. Lagi pula, Kerajaan Brown sendiri seharusnya sudah mendapat cukup banyak masalah untuk mereka semua untuk sementara waktu. Jadi, pemuda ini tidak perlu membuang lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Di sisi lain, kedua pemimpin keluarga Yil dibuat bingung dengan hal tersebut. Mengapa dia ingin terlibat dengan orang-orang gila dari keluarga Chambers itu? Itu hanya akan membawa anjing gila ke depan pintu rumah kita. Sementara itu, Todd kurang lebih memahami situasinya. Yah, Minos sudah bermusuhan dengan mereka, jadi wajar saja jika dia ingin melenyapkan mereka sebelum organisasi di luar kerajaan Brown mengetahui tentang dataran hitam. Minos kemudian menyatakan, keluarga Chambers telah berperang melawan House Hayes selama beberapa waktu sekarang. Dan sebagai sekutu keluarga Hayes, saya berkepentingan agar mereka memenangkan konflik itu. Sekutu, oh, namun, masalah mengenai keluarga Chambers ini jauh lebih dalam dari yang kamu sadari. Dia berkata sambil memandang serius ke arah orang-orang di tempat itu. Tahukah kamu bahwa keluarga Chambers adalah dalang sebenarnya di balik pembunuhan pangeran kedua kerajaan salju? Apakah kamu serius? Tidak mungkin. Itu gila. Tidak, Chambers sialan itu cukup gila. Kemudian, akhirnya, tetua tertinggi keluarga Yil mengatakan sesuatu, ketika orang-orang di tempat itu menjadi emosional mendengar berita yang diberikan oleh Minos. Beberapa pedagang kecil di keluarga Yil saya sudah merasa tidak senang berurusan dengan kamar-kamar itu. Mereka sangat arogan dan memiliki budaya balas dendam yang sangat kejam. Menurut rumor yang beredar, bahkan keluarga kerajaan-kerajaan Cromwell berusaha menjaga jarak. Omong kosong, itu tidak masuk akal. Keluarga Cromwell adalah salah satu yang terkuat di kawasan ini.
Jadi, mengapa mereka takut pada pengikut belaka? Cek, saya tidak mengatakan mereka takut dengan anggota keluarga Chambers. Saya hanya mengatakan bahwa mereka waspada terhadap organisasi itu. Ini bukan karena Chambers lebih kuat dari mereka, tapi karena keluarga tersebut memiliki kontak kuat yang bahkan mampu merugikan keluarga kerajaan. Karena anggota keluarga Chambers selalu pendendam, orang gila yang pemarah, masalah apapun yang mereka hadapi ditangani dengan sangat ekstrim. Paling tidak, mereka menangani masalah mereka jauh lebih intens dibandingkan organisasi regional lain yang menanganinya dalam situasi yang sama. Petik 2. Ditambah lagi, memiliki kontak seperti itu, kemungkinan terjadinya masalah besar ketika berhadapan dengan mereka tidaklah kecil. Jadi, bahkan keluarga Cromwell pun berusaha menjaga jarak dari mereka. Tetua tertinggi ini duduk kembali di kursinya setelah dia selesai mengatakan ini. Pada saat yang sama, tetua keluarga Miller yang berdiri di sana tampak tidak setuju, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Minos lalu tersenyum. Terlepas dari apa yang Anda katakan, saya sudah memberitahu keluarga Snow tentang masalah ini. Saat ini, mereka seharusnya sudah menemukan bukti yang memberi nilai pada keluhan saya. Kamu melakukan itu, iya. Ruth bertanya, menyadari apa yang sedang dilakukan pacarnya. Dia ingin menciptakan konflik yang lebih besar daripada perang keluarga bangsawan di negara bagian itu. Dia benar-benar pandai menimbulkan masalah bagi orang lain. Dia tersenyum, merasakan kekaguman tertentu pada Minos. Yang Minos, apakah kamu ingin House Snow terlibat dalam perang melawan keluarga Chambers? Elliot bertanya. Tidak juga. Dia lalu tersenyum dan berkata, alangkah baiknya jika keluarga Snow dan Cromwell dijauhkan sebelum berita tentang dataran hitam meninggalkan kerajaan coklat. Dengan demikian, lebih dari separuh keluarga kerajaan di wilayah kami akan kesulitan mengirimkan pasukan ke sini melalui statuta kontra-revolusi. Oh, orang-orang tua di kantor itu berkata secara bersamaan ketika mereka akhirnya memahami rencana Minos. Jadi, dia telah memberitahu keluarga Snow tentang keluarga Chambers sehingga keluarga kerajaan ini bertindak melawan keluarga bawahan dari negara bagian lain. Dengan melakukan itu, dia berharap dapat menciptakan konflik antara dua keluarga kerajaan. Pemuda ini penuh tipu muslihat. Dia masih sangat muda tetapi sudah menciptakan kekacauan bahkan tanpa meninggalkan kantornya. Jadi, pikir Patriark Yil sambil memejamkan mata dan merasakan api perang di wilayah ini akan semakin ekstrim. Minos muda, aku mengerti tujuanmu untuk menimbulkan konflik yang lebih besar di wilayah ini agar perang kemerdekaan dataran hitam bisa berjalan lebih lancar. Tapi kamu bilang kamu ingin bertindak langsung melawan keluarga Chambers ini. Bagaimana hal itu bisa membantu dalam semua ini? Aku akan membantu menggoyahkan keluarga itu, sehingga hubungan mereka dengan Scourges of the Devil tidak lagi menjadi ancaman bagi keluarga Hayes. Juga untuk mempermudah tindakan House Snow. Setelah itu dilakukan, kedua keluarga ini akan lebih mudah bertindak melawan sisa-sisa Chambers. Di sisi lain, keluarga Cromwell pasti mengikuti jalannya perang Hayes dengan Chambers. Tapi menyadari bahwa dari 1 jam ke jam berikutnya, keseimbangan perang telah hilang, menurut Anda apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan menyelidiki masalah ini. Tepat, dan dengan itu, aku akan membiarkan mereka mengetahui bahwa keluarga Snow berperan penting dalam jatuhnya House Chambers. Sejak saat itu, segala sesuatunya akan berkembang secara alami. Dia merentangkan tangannya sambil tersenyum, menyelesaikan penjelasannya kepada sekutunya. Pemuda ini jelas belum menjelaskan secara detail bagaimana dia berniat mengadu domba satu keluarga kerajaan dengan keluarga kerajaan lainnya. Namun ringkasan dari apa yang ingin dia lakukan sudah cukup untuk menunjukkan kepada orang-orang ini alasan tindakannya dan bagaimana konsekuensinya akan bermanfaat bagi mereka semua. Jadi, begitulah, ya, melenyapkan keluarga Chambers itu tidaklah buruk. Mereka selalu dibenci oleh sebagian besar orang di wilayah kita, jadi jika kita memikirkannya, itu akan menjadi hal yang baik bagi semua orang. Tapi aku masih penasaran bagaimana reaksi para pencambuk iblis terhadap hal itu. Orang-orang di sana segera mulai memikirkan hal itu ketika mereka terdiam. Tapi segera setelah berdiri diam beberapa saat, keluhan yang mereka sampaikan kepada Minos telah hilang, dan sekarang ada banyak hal yang harus mereka lakukan. Karena pemuda ini telah memutuskan untuk berperang demi dataran hitam, kini mereka hanya bisa mempersiapkan keluarga mereka untuk menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu perang. Oleh karena itu, tidak lama kemudian para bangsawan keluarga Yil dan Miller meninggalkan kantor Minos,
hanya menyisakan penguasa ini, Ruth dan Todd. Todd, apakah kamu berniat melepaskan perjanjian keluargamu dengan Minos? Ruth bertanya sambil menatap pemuda yang pertama kali dia temui saat turnamen spiritual. Todd dengan cepat menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan setelah mendengar ini. Tidak, tentu saja tidak, Nona Ruth. Saya datang ke sini justru sebaliknya. Saya tiba tadi malam di kota kering tepatnya untuk membawa beberapa ahli kami untuk memenuhi perjanjian yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Adapun penandatanganan perjanjiannya bisa dilakukan dalam beberapa hari ke depan, di Kota Kuning, sesuai kesepakatan.